البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang jenis-jenis kufur, yang keseluruhannya ada berapa jenis? Indak ya Maulana? Ada 9 jenis. Had. Kufur ingkar, kufur iba wal inad. 3. Apa? Kufrul juhud. 4. Kufrun nifaq. 5. Kufur takdzib. Kufur takdzib. 6. Kufur syak. 7. Kufur i'rad. 8. Apa? Kufur sab wal istihza. 9. 9 tidak ada, cuma 8 yang disebutkan kemarin. Nah, ini jenis. Ada 8 jenis kekufuran yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Dan dari ke-8 jenis tersebut, yang merupakan kufur mayoritas musuh-musuh dakwah para rasul, kufur yang mana? Indak ya Syahrul? Kufur keengganan dan pembangkangan, itu yang paling banyak, yaitu kufur inad wal iba. Nah, sebagaimana ditegaskan oleh siapa? Yang menegaskan bahwa jenis kufur iba wal inad ini merupakan ghalib ala kufri a'da'i rusul. Siapa yang menegaskan kemarin? Indak ya Ridwan? Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Madarijus Salikin. Contohnya banyak. Kufurnya Abu Talib, kufurnya Yahudi dan Nasara secara umum, iba wal inad. Kemudian kufurnya iblis, dan yang lainnya. Sekarang kita masuk pada perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala berikutnya. Wa dalilu qawluhu ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalil yang menunjukkan bahwasanya doa tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja memalingkan doa kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Dan ini mencakup juga keseluruhan
ibadah. Kenapa? Karena doa terbagi menjadi berapa secara umum? Indahnya Iqbal. Doa secara umum terbagi menjadi berapa? Nah, terbagi menjadi dua, doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah yaitu semua bentuk peribadatan yang kita lakukan masuk kategori doa. Kenapa? Karena dalam ibadah kita mesti ada harapan untuk dikabulkan. Ada permintaan walaupun tidak secara lisan agar selamat dari neraka dan masuk ke surga. Adapun doa masalah jelas karena kita memang meminta dengan lisan-lisan kita kepada Allah hajat kita, kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, semua itu ikhwani fillah masuk dalam keumuman wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Man syartiyah. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Siapa saja yang berdoa kepada sesembahan yang lain bersamaan dengan doa dia kepada Allah, yang hal itu tidak ada dalil sama sekali padanya, maka fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Ini sebagai apa? Sebagai jawabnya. Jawab dari syarat. Dan fa didatangkan di sini dinamakan dengan fa apa? Indak Talha. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Apa namanya? Fa apa namanya? Apa Zaid? Fa rabitah li jawab syarat. Fa rabitah, fa yang digunakan untuk ngikat. Kenapa? Karena jawab syaratnya berupa jumlah apa? Jumlah ismiyah. Nah, fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Maka sungguhnya balasannya itu di sisi Rabb-nya. Jadi balasan atas perbuatan syirik yang dia lakukan itu Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Di sini Allah tidak menjelaskan tentang apa balasan yang akan diberikan atas perbuatan kesyirikan itu. Untuk apa? Untuk menunjukkan betapa besarnya hukuman yang akan mereka terima. Nah, dan pada kalimat di ayat ini, ikhwan, kita pahami dalil dengan baik. Adapun pembahasan tentang masalah doa, jenisnya, kemudian sebab-sebab terkabulnya, sebab terhalanginya jadi dikabulkan telah kita lewati dalam pembahasan yang lalu. Sekarang tinggal penyebutan dalil-dalil. Nah, perhatikan pada kalimat wa may yad'u ma'allah ilahan akhar la burhana lahu bih. Siapa saja yang berdoa kepada sesembahan yang lain bersamaan dengan berdoanya dia kepada Allah, la burhana lahu bihi, yang tidak ada burhan, yaitu tidak ada hujjah, tidak ada keterangan, tidak ada dalil padanya. Mungkin muncul pertanyaan, apakah di sana ada seorang yang berdoa kepada selain Allah yang memiliki burhan? Amat tidak ada. Terus apa fungsi la burhana lahu bihi? Apa namanya yang seperti ini? Nama yang seperti ini dinamakan dengan sifatun kasyifah. Baik. Sifatun kasyifah. Maksudnya bagaimana? Bahwasanya sifat itu
Ini kan menjelaskan sifat dari apa? Berdoa kepada selain Allah, ya tidak? Siapa saja yang berdoa kepada selain Allah yang tidak ada burhan padanya. Maksudnya sifat ini untuk memperjelas bahwasanya fakta pada setiap orang yang berdoa kepada selain Allah memang tidak ada burhan padanya. Ya, tidak ada burhan. Makanya perkataan la burhana lahu bi dinamakan dengan sifatun kasyifah, mutabiqatun lil waqi'. Itu yang mencocoki memang apa? Fakta. Nah, setiap perkara yang seperti ini, ikhwani fillah, menduduki sebagai sifatun kasyifah, maka tidak boleh diambil mafhum. Paham? Enggak boleh diambil mafhum. Maksudnya apa? Enggak boleh seorang kemudian mengatakan, berarti kalau ada burhan boleh berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Tidak ada mafhumnya. Kenapa? Karena faktanya memang semua doa kepada selain Allah tidak ada burhan padanya. Nah, ini dipahami. Apa namanya tadi? Sifatun kasyifah. Nah, dan didatangkan yang seperti itu, akhwan. Nah, untuk taukid, untuk memperkuat makna. Dan juga apa? Memberikan faidah untuk betul-betul membungkam orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Bahwasanya memang mereka sama sekali tidak punya burhan. Oleh karena itulah ditegaskan oleh para ulama ahli tafsir seperti Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala, wala khilafa baina ahli al-ilmi anna qawlahu huna la burhana lahu bih la mafhuma mukhalafatin lahu. Tidak ada khilaf di kalangan ahlul ilmi bahwasanya perkataan Allah di sini la burhana lahu bih tidak ada mafhum mukhalafah. Karena mafhum dalam ilmu usul ikhwani fillah ada apa? Mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah yaitu apa? Pemahaman yang ditarik yang berkebalikan. Nah, seperti misalnya seorang mau menarik di sini, berarti kalau ada burhan boleh. Nah, ini namanya mafhum mukhalafah, dan para ulama telah bersepakat bahwasanya pada ayat tersebut tidak ada mafhum mukhalafah padanya. Baik. Fala yasihu an yuqal amma man abada ma'ahu ilahan akhar lahu burhan bihi. Fala mani'a min dzalika listihalati wujudi burhanin ala ibadati ilahin akhar ma'ah. Sehingga tidak sah atau tidak benar untuk dikatakan bahwasanya adapun orang yang beribadah kepada selain Allah yang memiliki burhan padanya maka tidak mengapa. Ini tidak boleh, tidak bisa ditarik kesimpulan seperti ini. Kenapa? Karena mustahil adanya burhan pada peribadatan kepada selain Allah. Dan ini semoga jelas. Nah, untuk lebih memperjelas seperti apa? Padahal yang Allah katakan di surat Al-An'am, wala ta'irin yatiru bi janahihi, wala ta'irin yatiru bi janahihi. Dan tidaklah ada satu ekor burung pun yang terbang dengan kedua sayap. Apakah ada burung yang terbang tidak dengan sayap? Hah? Ada enggak? Enggak ada kalau burung betulan ya. Nah, sayap. Ya burung terbang dengan kedua sayap. Ini sifatun kasyifah. Maka balasannya fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih, maka balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, diingat-ingat tidak disebutkannya balasan secara tegas, nah untuk menunjukkan besarnya
azab, besarnya hukuman yang akan diberikan kepada mereka. Innahu la yuflihul kafirun, sungguhnya orang-orang kafir itu tidaklah akan beruntung. La yuflihu di sini la nafiyah. Nah, meniadakan al-falah. Yang namanya falah itu apa ya? Al-falah. Yang kalau dalam bahasa kita diartikan keberuntungan. Kalau seorang menganggap beruntung itu maksudnya bagaimana Pak Mujahid? Seorang dianggap beruntung itu gimana? Bila mendapatkan keuntungan daripada keuntungannya besar daripada kerugian. Untung. Baik. Intinya berarti apa? Mencapai apa yang diinginkan. Untung dalam jual beli mendapatkan laba. Nah, sehingga al-falah qanifillah huwa adh-dhafar wal idrak. Nah, adh-dhafar wa idrakul bughyah. Wa idrakul bughyah, yaitu mendapatkan apa yang diharapkan. Itu namanya beruntung. Dan selamat dari hal yang dikhawatirkan. Jadi seorang yang beruntung ya ketika mendapatkan surga dan selamat dari neraka. Dan orang-orang kafir tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena mereka akan kekal di dalam neraka. Baik. Ini ayat yang menunjukkan bahwasanya memalingkan doa dan semua perkara yang merupakan ibadah kepada selain Allah adalah kufur akbar. Innahu la yuflihul kafirun. Karena alif lam pada al-kafirun ikhwanifillah ini untuk menjelaskan bahwasanya kufur mereka kufur akbar. Sehingga mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Wa fil hadis, dan dalam hadis ad-du'a mukhul ibadah. Sekarang dalil dari hadis yang menunjukkan bahwasanya doa itu ibadah yang harus diserahkan kepada Allah dan tidak boleh diarahkan kepada selain Allah. Mau berdoa ya meminta kepada Allah saja. Dalam hadis ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah inti dari ibadah. Karena ikhwanifillah dinamakan adalah inti dari suatu perkara. Dan hadis ini ikhwanifillah dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Cuman pada sanadnya ada kedhaifan. Dikarenakan hadis ini merupakan riwayat dari Abdullah ibn Lahi'ah. Jadi padanya ada perawi yang bernama Abdullah ibn Lahi'ah. Abdullah ibn Lahi'ah ini seorang yang dhaif. Ada khilaf tentang kedhaifan beliau. Nah, ada yang memerinci bahwasanya beliau dhaif setelah terbakar kitab-kitabnya. Akan tapi yang rajih sebagaimana dikuatkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala, Abdullah bin Lahi'ah dhaif sejak awal. Jadi baik sebelum terbakar kitabnya ataupun setelah terbakar kitabnya maka dia lemah. Oleh karena itulah terkadang kita dapati perbedaan pensahihan dan pendhaifan antara Syekh Muqbil dan Syekh Albani pada hadis-hadis yang ada Abdullah bin Lahi'ah ini. Nah, kalau Syekh Muqbil jelas akan mendhaifkan. Kalau Syekh Albani masih memerinci dengan beberapa perincian.
Seperti misalnya kalau ini diriwayatkan oleh Abadilah. Diriwayatkan oleh Abadilah, maka menurut Syekh Albani masih diterima. Kenapa? Karena Abadilah meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah sebelum terbakar kitabnya. Tapi yang rajih tetap dhaif. Wallahu taala a'lam. Dan untuk hadis ini Syekh Albani pun mendhaifkannya, sepakat dengan Syekh Muqbil rahimahullah. Cuman kata beliau setelah menjelaskan tentang kedhaifannya, lakin maknahu sahih. Akan tapi maknanya sahih. Apa dalilnya? Bidalil haditsin Nu'man. Dengan dalil hadis Nu'man bin Bashir rahimahullahu taala dengan lafaz ad-du'a'u huwal ibadah. Dan ini lafaz yang sahih. Naam. Doa itu adalah ibadah. Baik. Dari isi makna hampir sama walaupun dengan lafaz mukhul ibadah ini sebenarnya lebih tegas. Cuman hadis yang sahih ini cukup bagi kita. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Menunjukkan bahwasanya inti dari ibadah ya doa. Makanya ikhwan, dalam setiap ibadah kita jangan sampai lalai hati kita itu meminta dan mengharap. Hadis Nu'man bin Bashir rahimahullahu taala derajatnya apa? Sahih. Sedangkan lafaz hadis ad-du'a mukhul ibadah tadi hadis apa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dengan lafaz huwal ibadah, hadis Nu'man bin Bashir yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Dan yang menunjukkan tentang kebenaran makna dari hadis yang dhaif ini, ya kawan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin." Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam Al-Qawaidul Hisan mengatakan, "Wad'u kalimatid din mawdi'a kalimatid du'a wa huwa fil Qur'ani katsirun jiddan yadullu ala anna du'a huwa lubbud din wa ruhul ibadah." Peletakan kata ad-din pada ayat fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan bagi Allah Subhanahu wa taala semata-mata ad-din. Padahal yang disebutkan di depan apa? Doa, ya kan? Dengan mengikhlaskan doa semata-mata untuk Allah. Nah, tatkala diletakkan kata ad-din pada tempat yang sebenarnya di situ disebutkan kata ad-du'a, menunjukkan bahwasanya doa itu adalah inti dari agama ini dan ruh dari semua ibadah. Ini istinbat yang bagus. Sehingga apa yang dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala itu hak, bahwasanya maknanya sahih memang. Bahwasanya doa itu adalah inti dari suatu ibadah. Baik dikuatkan oleh hadis Nu'man bin Bashir, ad-du'a huwal ibadah, ataupun dikuatkan dengan ayat, apa tadi ayatnya? Fad'ullaha mukhlishina lahuddin dalam surat Ghafir ayat yang ke-14. Oleh karena itulah doa ikhwani fillah merupakan hal yang jangan sampai luput dari diri kita. Dan semakin menguatkan hal ini ayat yang disebutkan setelahnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum. Dan
Rabb kalian telah mengatakan, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, diperintahkan ini. Ud'uni menunjukkan doa itu apa? Ibadah, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astajib lakum, maka aku akan kabulkan permintaan kalian. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nu'man bin Bashir ketika menyebutkan inna du'a huwal ibadah, beliau kemudian membaca ayat ini ya kan. Kemudian membaca ayat di surat Ghafir ini, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ila akhiril ayat. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, ini merupakan bentuk kepemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tentang tafsir ayat ini, ud'uni astajib lakum wahhiduni aghfir lakum. Tauhidkanlah aku, maka aku akan ampuni kalian. Dan ini penafsiran dengan sebagian maknanya. Dan perkataan astajib lakum, janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang berdoa dengan memenuhi syarat-syaratnya dan terhindar dari penghalang-penghalangnya. Kemudian Allah katakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Lihat, di awal perintahnya apa? Doa. Ud'uni. Kemudian setelah itu Allah katakan, orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Ini juga sangat jelas menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Berarti dalam ayat ini, ikhwan, ada dua sisi pendalilan yang sangat gamblang untuk menunjukkan doa itu adalah ibadah. Yang pertama dikarenakan Allah memerintahkan, ya kan? Ud'uni. Yang kedua karena memang Allah sebutkan pada kalimat yang lain dengan kata ibadah. Ini pokok. Kemudian berikutnya lagi, Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka yang melakukan doa dengan pengkabulan, berarti Allah mencintai. Nah, ini juga jelas menunjukkan itu ibadah. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, tidak mau beribadah, tidak mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam. Dakhirin, ad-dakhir ay az-zalil as-saghir. Az-zalil as-saghir, yaitu yang hina. Berarti mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Keadaan hina. Wal'iyadzu billah. Ketika di dunia tidak mau menghinakan dirinya kepada Allah, meminta, memelas, beribadah, maka di akhirat mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas pendalilan dari ayat. Adapun dalil berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah.